Jadi skill ke arah sana. Jadi tadi ada yang durable, sekarang skill yang fokus tapi tidak durable pada keahlian tertentu. Menjadi usang. Skill yang semacam ini akan menjadi usang karena tidak lagi dibutuhkan atau segera tidak akan dibutuhkan. Sekian tahun yang lalu waktu industri kayu masih primadona, zaman itu hutan masih selebat-lebatnya. Orang yang ahli memperkirakan potensi jumlah kayu di hutan perawan, di hutan yang masih asli, dan jenis kayu dan lain-lain itu luar biasa. Skill specialized yang fokus yang luar biasa. Tapi dengan hancurnya hutan murni, hutan alami, dan dilarangnya eksploitasi besar-besaran pada hutan yang masih alami, ini sudah menjadi usang, segera ditinggalkan. Ahli kayu lapis dan lain-lain juga banyak yang menjadi pengangguran yang tidak lagi dibutuhkan. Pekerjaan ahli memperbaiki mesin tik yang kuno yang masih mekanik, tek itu udah diusang. Sekarang semuanya elektronik. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi skill ini bisa dikategorikan transferable skills dan specialized skill. Dan specialized skill bisa ada dua subkategorinya, yang memiliki keunggulan yang bisa bertahan lebih lama karena masih akan terpakai. Tadi saya masukkan data scientist, artificial intelligence, sebenarnya itu akan bertahan lama, walaupun ada beberapa orang yang kemudian menyebutnya transferable skills. Kalau ini sudah jenuh, sudah jamak, sudah banyak, dia sudah tidak transferable. Yang lebih transferable people skill dan lain-lain. Oke? Dan kemudian tadi specialized skill, ada yang durable advantage, ada yang fokus tapi non durable seperti yang tadi ahli menaksir potensi kayu dalam hutan. Walaupun masih ada dibutuhkan tapi tidak seperti dulu. Itu skill yang jenis-jenis skills. Kita lihat kenyataan sekarang. Semuanya serba digital, semuanya serba jarak jauh, semuanya serba online. Kita melihat bahkan yang tadinya pusat perbelanjaan seperti di Mangga 2, di Senen, di mana mengandalkan orang-orang dari berbagai penjuru nasional maupun mancanegara, itu berkunjung ke sana untuk memilih-milih. Sekarang sudah dihantam oleh dunia online yang semakin hari semakin reliable. Di awal banyak penipuan, beli barang kualitasnya nggak sesuai, yang dikirim nggak sesuai. Sekarang sudah semakin reliable, di mana minatnya juga akan semakin bertambah. Semakin banyak orang sudah nyaman beli online. Sudahlah, kalaupun tidak sesuai, paling satu kali ini saya kapok beli dari yang namanya supplier ini atau vendor ini. Seperti itu. Jadi skill-skill yang serba online itu berubah. Sementara skill-skill yang lain, banyak kita yang sudah kerja kantor merasa risih, merasa gengsi kalau menjadi garden designer. Padahal kita di rumah hobi menata taman kita untuk kalangan-kalangan kelas atas yang masih entah di daerah. Contohnya banyak orang yang punya villa di Sentul, villa di mana-mana. Dekat Surabaya ada Pandaan, luar biasa perumahannya, tamannya, atau interior atau apa yang bisa dijual, yang bisa Anda peragakan, etalasenya bisa melalui online. Jadi kita lihat skill-skill ini sudah bergeser, yang tadinya face to face lebih ke arah virtual melalui internet. Tapi dasarnya tetap sama. Pola distribusi, pola mengumumkan, pola marketingnya jauh berbeda. Mari kita lihat bagaimana pemain-pemain besar
melakukannya. Mari kita lihat bagaimana pemain besar sekarang sudah tidak lagi. Bagaimana yang kreatif melakukannya. Seperti tadi, teman-teman yang punya toko, sekian toko di Mangga 2, di pusat-pusat perbelanjaan, sekarang sudah kalah sama yang kecil-kecil, small guys, tapi kreatif. Saya menonton acara TV kemarin, sekian tahun yang lalu. Ada satu tokoh, maaf saya tidak sebut namanya, mereka di Bandung, mereka menjadi fashion trendsetter, mengeluarkan baju kaos dan lain-lain. Kenapa Anda tidak takut ditiru? Kenapa Anda tidak menggugat bahwa desain Anda banyak ditiru orang? Mereka bilang, we are the creative guys. Mereka lah yang takut sama kita. Kita adalah trendsetter. Jadi setiap bulan dia mengeluarkan sekian model yang menjadi trendsetter, dan dia produksi terbatas dengan harga premium. Nah, sekarang premium sudah agak repot. Tapi bisa jadi trendsetter. Bahwa 1 bulan kemudian yang mirip-mirip seperti itu sudah membanjiri pasar. Sebelumnya kita lihat sendiri di mall-mall, di plaza-plaza, begitu banyak pakaian, begitu banyak model bertumpuk-tumpuk seperti gudang, mengerikan. Zaman itu sudah nggak ada lagi. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka menjajakannya melalui online dan lain-lain, dan mereka melakukannya secara berkolaborasi, secara bersinergi, dan bagaimana mereka mensintesakan. Kita lihat beberapa contoh. Bagaimana Good Doctor bekerja sama dengan Grab. Grab yang kita kenal semula urusan transportasi sudah merambah sampai ke kesehatan. Platformnya dipakai oleh Good Doctor sehingga dia tidak perlu seperti yang sebelahnya satu lagi yang tentang kota kesehatan. Dia bisa langsung menikmati pemasaran oleh si Grab. Dia bersintesa menjadi satu pelayanan. Anda bisa berkonsultasi kesehatan, Anda bisa diberi advice resep obat, Anda bisa kemudian memesannya di satu portal yang sama, di Grab Health itu, dan Anda bisa diantar. Jadi betul-betul sudah begitu praktis, mereka satu persatukan semuanya. Kita coba melihat juga Go Box, Go Clean, Go Massage, dan sebagainya. Di mana orang yang punya mobil box bergabung, orang-orang yang perlu memindahkan barang, memerlukan mobil box, tinggal memesannya, dan lain-lain. Go Food, segala macam itu sudah disintesakan, disinergikan. Itulah yang mereka lakukan. Sebelumnya, waktu jauh sebelum COVID ini, kita lihat, maaf saya menyebutnya, oke lah, makanan Krip. Sebut saja mereknya, maaf, The Krip. Dia menggunakan Oreo, dia menggunakan Nutella, dia menggunakan ini, itu. Brand-brand yang sudah ternama, dipadu di dalamnya, menjadi laris. Kita lihat juga, kita sebut nama, apa boleh buat supaya contohnya lebih nyata. Walls memakai buah pita, Oreo, dan lain-lain. Jadi kolaborasi, sintesa, sinergi itu adalah sudah dilakukan sekian lama sebelumnya, di mana mereka bisa bertambah besar karena tadi itu, dengan bersinergi, dengan berkolaborasi, dengan bersintesa. Capex dan Opex-nya menjadi jauh lebih rendah. Capex itu adalah capital expenditure, modal. Biaya modalnya menjadi jauh lebih murah.
dan biaya operasionalnya menjadi murah, sangat murah, karena menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada. Bayangkan go-kart, kenapa taksi-taksi yang tadinya tradisional itu berang. Kalau taksi tradisional, mereka perlu punya pool sekian hektar minimal, pool taksi. Pool taksinya perlu dibangun, fasilitasnya perlu baik, listrik, lain-lain perlu bagus. Mereka perlu las ketok, perlu divisi cat, perlu teknisi montir yang menyehatkan mobilnya, cuci mobil, dan lain-lain. Segala biaya mereka perlu tanamkan. Ada yang kebanjiran, habis-habisan. Ada yang aman-aman saja. Tapi semuanya perlu biaya. Biaya yang begitu besar. Personaliannya bayangkan, kegiatan yang segitu rumit. Setiap shift, taksi biasanya ada shift. Apakah shift sekian hari, apakah shift 12 jam, apakah shift harian, itu perlu diperiksa ulang dan lain-lain. Yang tersenggol, yang peot, yang harus dilas ketok, yang nabrak, yang urusan dengan lalu lintas, urusan dengan pihak ketiga, semua-muanya harus diurusi oleh perusahaan taksi. Di mana salah satu capital expenditure, artinya biaya modal yang terbesar adalah leasing mobil. Biaya leasing, bagi teman-teman yang sudah leasing kendaraan, tahu sendiri seperti apa membebaninya. Yang kalau tidak produktif, kita bisa bangkrut, digulung sama dia. Tapi kalau produktif, alhamdulillah dia memfasilitasi kita bisa produktif. Di mana seluruh biaya tadi, biaya leasing, biaya ini itu menjadi nol. Bensin dan lain-lain menjadi nol. Pemilik mobil yang mendaftar ke go-kart yang menanggungnya semua. Bagaimana dia tidak jauh lebih murah? Bagaimana dia tidak bisa merebut hati para pelanggan? Walaupun ada plus minusnya ya. Mereka masih bertumbuh, masih belajar. Masyarakat kita masih juga perlu disiplin dan lain-lain, etika dan lain-lain. Dimana untuk dua yang saya sebut tadi, go-kart dan Grab, itu sudah sangat memperhatikan. Karena mereka menggunakan rating dari pelanggan yang bisa merugikan si driver kalau memang mereka jelek. Jadi mereka melakukannya sedemikian. Itulah yang disebut sintesa, disebut sinergi, disebut kolaborasi. Lantas bagaimana mereka melakukannya untuk hal lain? Contoh, untuk kebutuhan sehari-hari.